Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai bagian suplemen yang ketiga ini. Di bagian suplemen ini saya akan membahas contoh untuk observable yang komutatif satu dengan yang lain, dan bagaimana solusi swap vektor bersama ya untuk observable semacam itu. Saya akan ngambil contoh ya untuk sistem fisis, yakni berupa suatu elektron di dalam atom hidrogen ataupun elektron di dalam atom serupa hidrogen gitu ya. Good. Jadi elektron ya, elektron dalam atom hidrogen ya, dalam atom hidrogen atau elektron luar ya di dalam atom serupa hidrogen. Good. Nah, kita tahu bahwa sistem kuantum itu ditentukan oleh Hamiltonian system ya. Good. Kalau dituliskan ya, maka Hamiltonian system sistem itu, sistem tersebut itu diberikan ini ya. Jadi H ya itu tersusun atas ini P kuadrat, ini operator momentum ya. Kemudian dibagi dengan 2M. M adalah massa dari elektron itu, kemudian ditambah dengan potensial, jadi operator potensial. Nah, kita mengambil potensial operator itu, yang diakibatkan oleh proton inti hidrogen itu pada yang mempengaruhi elektron tersebut ya. Nah, tentu saja di sini di dalam hal ini V ya, potensial kolom yang diakibatkan oleh proton itu diberikan misalnya oleh minus K dikalikan E kuadrat per R, dengan K itu tetapan ya, kemudian tetapan dalam hukum kolom itu ya, ya, jadi ini saya tulis K E kuadrat per R ya. Dengan E itu adalah muatan elektron ya, saya pilih besarnya ya, tanpa tanda negatif ya, jadi itu. Good. Nah, kita bisa kemudian memisahkan momentum itu atas dua komponen ya. Jika ini saya tuliskan ya akan sama dengan 1/2M ya, lalu dikalikan dengan PR atau P kuadrat, momentum radial ya, ditambah dengan L ya, kuadrat momentum sudut ya, kuadrat momentum sudut ya, orbital dibagi dengan R kuadrat gitu ya. Jadi bisa ditulis seperti itu, ditambah dengan VR ya. Ini saya kasih topi. Good. Good. Nah, kemudian tentu saja ini bisa dimasukkan ya, kemudian bagian yang radial dan bagian radial disendirikan ya, kemudian bagian yang sudut ya, angular itu juga disendirikan ya, sehingga kemudian kita mendapatkan ya, ini tentu saja sama dengan atau saya tulis di sana ya, saya tulis di sana ya. Jadi itu sama dengan PR kuadrat per 2M ya, kemudian ditambah dengan V ya, atau PR ya, ini bagian radial, lalu ditambah dengan L topi kuadrat dibagi dengan 2mr kuadrat ya. Ya, jadi Hamiltonian system bisa ditulis seperti itu. Nah, tentu kita tidak akan membahas bagaimana mendapatkan solusinya ya nanti ya, tapi yang jelas mungkin Anda sudah mendapatkan informasi dari kuliah fisika kuantum ya, pengantar ya.
Di dalam hal ini kemudian kita bisa menuliskan paling tidak 3 observable yang komutatif satu dengan yang lain. Jadi ya, yang pertama adalah H. Jadi ini observable yang komutatif, ya, satu dengan yang lain. Ya, jadi dalam hal ini adalah Hamiltonan itu, ya, Hamiltonan tersebut. Kemudian momentum kuadrat, momentum sudut total itu, nih. Nah, kemudian juga salah satu dari komponen momentum sudut itu bisa Lx, Lz atau Lz. Nah, lazimnya orang memilih Lz, ya. Lazimnya yang digunakan adalah Lz. Sebenarnya juga tidak harus Lz, ya, tapi ini biasa lazim digunakan Lz itu. Nah, dalam hal ini kemudian kita bisa mendapatkan, ya, bisa ditunjukkan, ya, dengan mudah bahwa komutator antara H misalnya dengan L topi kuadrat itu sama dengan 0. Juga ini akan sama dengan H dengan Lz topi. Lalu ini juga akan sama dengan L, ya, topi kuadrat Lz, ya, dan semuanya ini sama dengan 0 atau operator 0, ya, operator 0 gitu. Ya, komutatif satu dengan yang lain gitu, ya. Jadi di dalam hal ini L itu adalah kuadrat momentum sudut total, kemudian Lz itu adalah komponen momentum sudut sepanjang sumbu Z gitu. Nah, kemudian kita coba perhatikan persamaan eigenvalue untuk operator Hamiltonan, ya. Jadi saya tulis ini persamaan, ya, suah nilai untuk H, ya, yakni ini H V gitu sama dengan E, dan dengan V itu memiliki solusi. Ya, tentu saja solusinya adalah berupa ini himpunan yang beranggotakan semua eigenvalue operator H, yakni E itu, ya. Jadi saya tulis ini, jadi solusinya ada 2 hal, ya. Yang pertama sigma, ya, sigma H gitu, dan sigma H ini berupa himpunan ini. Jadi mulai E1, E2, E3 dan seterusnya, ya. Jadi saya tulis En gitu, ya, En yang itu sama dengan minus 13,6 elektron volt dibagi dengan N kuadrat gitu. Dengan N itu adalah 1, 2, 3 dan seterusnya. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua adalah penguraian ruang Hilbert yang kita tinjau itu atas ini. Jadi ruang Hilbert itu kemudian bisa dituliskan sebagai penguraian, ya, atau jumlahan langsung antara eigen subruang vektor suah nilai masing-masing En itu, ya. Jadi ini saya tulis sebagai E1 ditambah dengan E2 ditambah dengan E3 ditambah dan seterusnya. Jadi ini solusinya ini, ya, solusinya ini gitu. Ya. Good. Ya, ini kalau ditulis menurut saya sama dengan ini, ya, jumlahan langsung N, ya, dari 1 sampai dengan infinite, ya, En. Ya. Good, itu solusi persamaan suah nilai untuk H. Jadi Anda bisa melihat bagaimana cara mendapatkan solusi ini, ya, di beberapa buku, ya, mekanik kuantum, ya. Nah, kemudian yang berikutnya saya sodorkan satu proposisi, ya, ya,
yang menyatakan bahwa sub ruang vektor suanilai, ya, sub ruang vektor, ya, suanilai, ya, EN gitu ya, merosot atau degenerate, ya, merosot atau ini aja, jadi memiliki dimensi aja ya, jadi bagaimana lebih berdimensi n kuadrat. Ya, jadi proporsinya begitu. Jadi bahwa setiap subruang vektor suanilai, ya, EN itu memiliki dimensi n kuadrat atau merosot, artinya bahwa eigenvalue, jadi ini sama saja mengatakan bahwa EN, ya, itu merosot atau degenerate, ya. Jadi ini saya tulis merosot sejauh n kuadrat, ya, derajat. Jadi derajat kemerosotannya adalah n kuadrat itu. Ya, itu proposisinya, ya. Nah, sekarang kita buktikan proposisi ini, ya. Jadi yang pertama kita mengenal ada 3, ya, jadi uraian, ya, di dalam buku-buku mekanika kuantum itu Anda akan melihat bahwa terdapat 3 bilangan kuantum, ya, bilangan kuantum, ya. Yang pertama bilangan kuantum utama, ya, n itu tadi, ya, n itu sendiri, ya, ini mulai dari 1, 2, 3 dan seterusnya, ya. Ini disebut bilangan kuantum utama, gitu. Ya. Kemudian berikutnya L. Jadi untuk masing-masing n itu nanti akan ada bilangan kuantum L itu. Jadi bilangan kuantum orbital, ya. Bilangan kuantum orbital L, gitu. Ya, ini mulai dari 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Nanti sampai dengan n-1. Nah, kemudian yang berikutnya untuk setiap L ini itu ada bilangan kuantum magnetik M, gitu, ya. Jadi mulai dari minus L, kemudian minus L plus 1, terus nanti sampai dengan lewat 0, ya, lewat 0. Kemudian ada L min 1, kemudian L, gitu. Oke, dari sini kemudian kita bisa cek, ya. Jadi misalnya kita mengambil sembarang n, bilangan kuantum utama, kemudian kita bisa menghitung. Artinya kita memperhatikan satu eigenvalue EN itu, ya. Saya coba uraikan di sini, ya. Ya, ambil atau perhatikan, ya, ambil suanilai EN gitu, n sembarang, ya, n sembarang, ya. N sembarang, ya, sembarang diantara itu tadi, diantara 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya itu, ya. Oke, nah dari sini kemudian kita bisa menghitung L-nya. Jadi L-nya mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5 sampai dengan n-1, ya. Jadi untuk L sama dengan 0, maka kemudian kita dapatkan bahwa M itu sama dengan jumlah, ya, jumlah M itu, ya, M-nya sama dengan 0, ya. Artinya bahwa jumlah dari jumlahnya itu 1, gitu. Jadi oke, ya, jumlah M-nya itu 1, ya. Oke, nah kemudian untuk L itu sama dengan 1, ya, maka M-nya itu mulai dari min 1, 0, 1, ya, gitu. Nah, di sini ada 3, ya, jumlah M-nya itu ada 3, ya. Kemudian untuk L sama dengan 2, maka M itu mulai dari minus 2, min 1, 0, gitu, 1, 2, ya. Jadi ini ada 5, gitu. Nah, dan seterusnya, ya. Jadi nanti kalau dicek sendiri untuk L sama dengan 3, maka di sini akan sekian, ya, ini ada 7. Ya, tentu saja Anda bisa tuliskan langsung, ya, lanjutkan, ya. Jadi ini terusnya untuk L itu sama dengan n-1, maka kemudian jumlah M, jumlah bilangan kuantum
magnetiknya adalah ini. Jadi 2 dikalikan dengan N min 1 gitu ya, ditambah dengan 1 gitu ya. Ini hasilnya 2N ya, kemudian 2 kalikan min 1 minus 2 tambah 1 sama dengan min 1 ya. Jadi oke, gitu. Good. Nah, kemudian lihat ya, jadi untuk satu bilangan kuantum N itu terdapat N buah bilangan kuantum L orbital gitu ya, dan masing-masing untuk bilangan kuantum N itu ya terdapat terdapat masing-masing ya. Jadi bilangan kuantum L itu terdapat 2L plus 1 bilangan kuantum M atau bilangan kuantum magnetik itu. Sehingga kemudian untuk masing-masing L itu mulai dari L sama dengan 0 itu jumlah bilangan kuantum magnetiknya 1, kemudian yang L sama dengan 1 jumlah bilangan kuantum magnetiknya 2, 3 dan seterusnya begitu. Jadi jumlah bilangan-bilangan bulat gitu. Nah, oleh karena itu kemudian kita bisa menghitung ya. Jadi kita bisa menghitung jumlah keseluruhan itu tadi. Jumlah keseluruhan itu. Jadi kalau saya tulis ya di dalam hal ini kita punyai deret aritmetik ya dengan A ya itu sama dengan 1, A-nya sama dengan 1, sementara B itu sama dengan 2. Jadi bedanya itu 2 ya, 2 gitu ya. Oke, sehingga kemudian dari sini kita lalu bisa mendapatkan bahwa Sn jumlahan N suku pertama gitu ya, itu tentu sama dengan N per 2. Ini saya pikir rumus yang terkenal gitu ya. Kemudian dikalikan dengan 2A ditambah dengan N min 1 dikalikan B itu ya, N min 1 dikalikan B ya. Nah, kita masukkan ya, jadi N per 2, lalu di situ ada A-nya ya, A-nya 1 ya, ditambah dengan N min 1 B-nya 2 gitu ya. Oke, ini kalau dihitung hasilnya sama dengan N per 2 ya, dikalikan dengan 2 ditambah dengan ini kalikan ini ya, 2N ya, dikurangi dengan 2 gitu. Nah, ini saya coret dengan ini ya, kemudian ini 2 bisa coret dengan yang itu, dapatkan N kuadrat. Ya, jadi jumlah bilangan kuantum magnetik ya untuk N sembarang itu sebanyak N kuadrat itu. Nah, oleh karena itu kemudian orang bisa mengkonstruksi ya ini untuk satu N ya, untuk En itu ya. Jadi masing-masing kombinasi nanti ya, jadi itu kemudian bisa digunakan untuk mengkonstruksi suatu eigenvektor ya, eigenvektor. Jadi kita tulis sebagai N, L, M gitu ya. Jadi tentu saja tadi, jadi N itu terkait dengan eigenvalue energi itu En itu ya. Kemudian L itu tadi jumlahin tadi, M juga seperti itu, sehingga tentu akan ada N vektor ini ya. Jadi ini berjumlah ya, berjumlah N kuadrat ya. Jadi vektor ini jumlah N kuadrat, dan itu merupakan vektor-vektor yang saling tegak lurus dengan yang lain, satu dengan yang lain. Jelas ya, ini saling tegak lurus satu dengan yang lain, dan karena itu saling tegak lurus satu dengan yang lain, maka bebas linier. Nah, dan ini tentu akan membentuk basis bagi En ya. Jadi itu akan bentuk basis bagi En ya, berjumlah N dan membentuk basis ya, basis ortonormal ya bagi En itu. En. Nah, sub ruang vektor suanilai En. Ya, jadi untuk N yang fix ya, maka kemudian terdapat N kuadrat buah eigenvektor semacam ini ortogonal satu dengan yang lain ya, dan itu kemudian membentuk basis bagi En. Nah, oleh karena itu kemudian dari sini kita kemudian bisa memahami bahwa dimensi En itu N kuadrat ya. Dari sini kemudian kita bisa katakan bahwa dimensi
dari sub ruang vektor nilai En gitu ya, ini sama dengan N kuadrat gitu. Oke, itu tentang proposisi ya, itu tentang proposisi. Nah, jadi kita lihat di sini bahwa NLM ini adalah merupakan nantinya akan merupakan eigenvektor bersama antara milik En, milik nanti eigenvalue operator momentum sudut total dan juga eigenvalue operator momentum sudut sepanjang sumbu Z itu. Good, saya lanjutkan di sini aja ya. Saya lanjutkan di sini. Ya, ini saya rasa bisa Anda buka kembali ya di beberapa buku mekanik kuantum ya, bahwa kemudian kita bisa menuliskan bahwa operator H lalu dikenakan pada eigenvektor tadi N, L, ya, M gitu. Ya, itu tentu saja Anda juga bisa menuliskan ya dengan standar penulisan standar ini C N L M ini ya. Jadi ini juga bisa saja ditulis seperti ini ya. Tapi saya rasa akan lebih efisien dengan cara tulis seperti itu ya. Oke, tentu hasilnya adalah En. Ya, jadi minus 13,6 elektron volt dibagi dengan N kuadrat ya, kemudian dikalikan dengan N L M itu. Ya, kemudian kalau L kuadrat ya dikenakan pada NLM seperti yang sudah Anda dapatkan mungkin di kuliah fisika kuantum ya. Ini hasilnya adalah atau nanti kita bahas ya, nanti kita bahas ya, ini adalah L dikalikan dengan L plus 1 ya dikalikan H bar ya kuadrat ya, kemudian dikalikan dengan NLM gitu. Nah, kemudian yang terakhir LZ ya, kalau dikenakan pada N, L, M ya, ini akan sama dengan M H dikalikan dengan N, L, M gitu. Oke, nah kemudian karena di masing-masing subvektor nilai En itu kemudian ini membentuk basis di situ, maka kemudian jadi himpunan ini ya, karena ya himpunan N, L, M dengan L itu mulai dari 0, 1, 2 dan seterusnya sampai dengan N min 1, lalu M itu dari minus L dan seterusnya ya sampai dengan L begitu. Ini membentuk basis ortonormal bagi En itu ya. Karena itu ya, maka ya kalau kemudian untuk masing-masing En itu digabungkan gitu ya, digabungkan ya, maka kemudian kita dapatkan basis ini, maka didapat ya basis ortonormal ya, saya tulis di sini ya, basis ortonormal ya untuk seluruh ruang Hilbert ya. Jadi ini saya tulis ya sama saja seperti ini, N, L, M gitu ya. Nah, ini sekarang N-nya muncul di sini. N itu mulai dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Ya, kemudian L itu mulai dari 0, 1, 2 dan seterusnya sampai dengan N-1 ya. Lalu M itu mulai dari minus L plus 1 ya dan seterusnya sampai dengan L gitu ya. Jadi maka dapat basis ortonormal ini bagi ruang Hilbert keseluruhannya ya, jadi ruang Hilbert H gitu ya. Oke, itu ya. Jadi karena di masing-masing subruang vektor nilai itu kita dapatkan basis ortonormal semacam ini, maka kemudian kalau digabungkan untuk semua En ya, maka kemudian kita dapatkan basis ortonormal bagi ruang Hilbert keseluruhan itu ya. Jadi
Nah, sehingga kemudian kalau kita ya, jadi oleh karena itu untuk setiap vektor ya, untuk setiap vektor psi misalnya di dalam ruang Hilbert H itu ya, nah, kemudian kita bisa tuliskan bahwa psi itu ya, psi itu bisa tuliskan sebagai kombinasi linier atau deret Fourier atas basis itu tadi ya. Jadi kemudian kita bisa tuliskan ini sigma n ya, dari 1 sampai dengan infinite, lalu sigma L dari 0 ya sampai dengan n-1, lalu sigma M dari minus L sampai dengan L. Nah ini, jadi produk skalar antara N, L, ya, L, M dengan psi itu, ya, lalu dikalikan dengan ini N, L, ya, N, L, M, gitu, ya. Ya, gitu ya. Jadi sembarang vektor anggota ruang Hilbert itu kemudian bisa dituliskan sebagai deret Fourier atas basis ortonormal itu. Nah, tentu saja nanti kemudian kita bisa menuliskan beberapa hal ya yang terkait dengan apa namanya basis ortonormal itu ya. Oke. Nah, kemudian lihat di situ ya bahwa eigenvektor bersama operator H, L kuadrat dan Lz itu ternyata membentuk apa namanya basis ortonormal dalam ruang Hilbert ya, ruang keadaan bagi sistem kuantum itu tadi ya, elektron di dalam atom hidrogen itu. Maka kemudian sering orang mengatakan bahwa himpunan ini, himpunan H ya, operator H, kemudian operator L kuadrat ya, kemudian Lz ya, ini merupakan contoh apa yang disebut sebagai himpunan komutatif yang lengkap, yang beranggotakan observable kuantum gitu ya. Jadi himpunan itu merupakan apa namanya himpunan ya, saya tulis dihapus dulu ya, dihapus dulu ya. Sekali lagi apa namanya, dengan fenomena semacam ini, maka himpunan ini H, L kuadrat, Lz itu merupakan himpunan apa namanya lengkap, himpunan lengkap ya, himpunan lengkap observable yang kompatibel satu dengan yang lain ya, satu dengan yang lain ya, atau mungkin Anda bisa mengatakan himpunan lengkap observable yang saling kompatibel gitu ya. Intinya bahwa apa namanya observable itu diwakili oleh operator yang komutatif satu dengan yang lain, dan karena komutatif maka apa namanya operator itu akan memiliki eigenvektor bersama, dan eigenvektor bersama itu kemudian membentuk apa namanya himpunan ortonormal yang maksimal atau basis ortonormal ya bagi ruang Hilbert atau ruang keadaan itu. Nah, itu yang disebut sebagai himpunan himpunan lengkap ya, observable yang kompatibel satu dengan yang lain gitu. Dan ini contohnya ini, jadi ini contohnya gitu. Nah, oleh karena itu kemudian salah satu hal yang mungkin bisa juga dibicarakan adalah bahwa kita kemudian akan memiliki apa namanya proyektor ortogonal ya, proyektor ortogonal pada masing-masing supravektor Schwann-Nilai itu ya. Jadi apa namanya ya, tentu saja kalau kita ingat ya, jadi untuk setiap n gitu, untuk setiap eigenvalue supravektor Schwann-Nilai energi ya, maka kemudian kita dapatkan apa yang sebagai operator ini ya, saya tulis saja n, P-E-N gitu ya. Nah, ini kalau dikenakan pada psi ya, anggota ruang Hilbert itu, maka hasilnya adalah seperti yang sudah pernah kita bicarakan ya, ini sigma ya, L dari apa namanya 0 sampai dengan n-1, lalu sigma L dari minus L sampai dengan L,
gitu ya. Jadi ini produk skalar antara N, L, M dengan psi gitu, lalu dikalikan dengan N, L, M. Nah, jadi berlaku untuk setiap ya psi itu anggota ini set di sini ya. Jadi semua itu berlaku untuk setiap psi anggota ruang Hilbert H gitu. Oke, ya, sehingga kemudian operator P, En ya, itu adalah pemetaan dari ruang Hilbert H ya, menuju ke En itu tadi ya. Dan ini sifatnya apa namanya surjektif ya. Jadi untuk setiap anggota En itu pasti akan didapatkan vektor di H yang merupakan ya, jadi kalau dikenai operator P En itu dapatkan vektor tadi ya. Itu jadi bahwa setiap vektor psi anggota ruang Hilbert H itu akan dipasangkan dengan P topi En ya, psi itu yang dihitung dengan cara ini tadi ya, yang dihitung dengan cara itu. Oke, nah kemudian dengan demikian kita pun bisa kemudian menuliskan operator Hamiltonan itu ya, dengan menggunakan penguraian spektral ya, di bawah operator Hamiltonan H itu kemudian bisa dituliskan sebagai sigma ya, N dari 1 sampai dengan infinite En dikalikan dengan P topi En itu ya. Jadi ini penulisan penguraian spektral operator Hamiltonian H itu ya, atas eigenvalue-nya itu. Ya, ini saya rasa contoh ya, himpunan observable yang komutatif satu dengan yang lain, dan akibatnya itu memiliki eigenvektor bersama, dan kebetulan eigenvektor bersama itu membentuk basis ya untuk ruang Hilbert itu. Maka himpunan operator ya observable tadi yang komutatif satu dengan yang lain itu disebut sebagai himpunan lengkap ya, operator yang komutatif satu dengan yang lain itu. Dan observable yang diwakilinya kita sebut sebagai observable membentuk himpunan lengkap observable yang kompatibel satu dengan yang lain. Oke, saya rasa sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.